Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal lanjut bahas bagian firewall and load balancing ya. Yang di bagian ini logging di IP tables, logging firewall lah. Kita pakai IP tables. Text. Ini kita ganti warna kuning ya. Jadi di bagian sini gimana kita nanti ngelog IP table melakukan logging di IP table ke folder ini. Var/log firewall var/log firewall.log ya. Jadi yang bakal kita logging adalah traffic DHCP, TFTP dan HTTPS. Nah, buat tutorialnya kalian bisa ini ada nanti kita ngecek IP tablesnya, nanti kita bikin misset ini yang ada kontainya, kemudian kita bikin rule-nya, kemudian nanti kita bikin dia sebagai permanen, maka IP table persistent, dan terakhir yang bakal kerjain adalah bikin rule-nya. Di sini saya pakai ChatGPT buat coba baca rule, nanti saya coba jelasin dikit-dikit. Oke. Coba. Oke, sekarang kita pindah ke NF-nya, kita masuk kompetitor skill 39. Oke, kita pakai temok aja ya. Oke, di sini kita bikin rule-nya. Nanti kalian bisa pakai IP tables min L, min N. Nah, buat ngelis rule-nya. Nah, di sini ada 3 chain input. Jadi ini chain input adalah yang masuk ke firewall-nya, ke NF-nya. Jadi kalau kita lihat topologinya, nah, jadi yang masuk ke NF entah dari edge atau dari ops nanti bakal ke record gitu ya. Di log, kemudian jadi rule input. Ke forward itu berarti melewati NF. Jadi bisa aja trafficnya lewati NF. Kemudian output adalah yang keluar dari NF nanti. Jadi rule di firewall di Linux tuh ada 3 yang pakai IP tables. Input itu masuk ke perangkatnya. Forward itu terus jadi melewati perangkat, entah itu paket, entah itu data. Kemudian kalau output adalah yang keluar dari router. Jadi ngebedainnya seperti itu. Sekarang kita bakal bikin rule-nya. Nanti kalian ngeceknya pakai IP tables min L, min N ya. Oke, kita bikin rules buat yang DHCP. Kita tahu DHCP itu di port 67. Kalian bisa lihat netstart min TLUNP. Nah, lihat di sini ada DHCP, lihat di portnya adalah 67. Jadi kita bakal ngebaca yang karena dia minta di soalnya adalah mana di antar firewall lagi. Coming traffic berarti yang input. Okay. Jadi datang dari internal zone berarti kita harus ngelihat networknya nanti ya. Terus IP tables, kemudian min A chainnya itu min A itu chain output. Oke, kemudian min P protokolnya. Di sini kita lihat protokolnya adalah UDP, maka kita bikin UDP biar lebih spesifik. Kemudian S port berarti source port adalah 67, sumber dari port yang dipakai. Di sini sumbernya 67, sumber portnya 67. Jadi dari NF itu keluar di port 67. Kemudian min D destination-nya. Nah, internal zone. Jadi destination-nya paketnya itu kemana? Ke internal zone. Nah, di sini kita bikin IP address table, internal zone, internal nih. Ini semua yang bagian internal. Nah, ini kita bikin networknya. Kalian lihat IP kalkulator. IP network kalkulator. Oke, ini kita lihat aja 172. Jadi kita definisikan networknya aja ya. 16. Kemudian 34. 125, prefix 25. Nah, ini kita calculate. Nah, dia networknya adalah 340. Oke, jadi kita pakai yang itu. Oke. Berarti 172 16 34 prefix 25. Oke. Jadi kita destinasinya kita pasang, kemudian min J. Mau apa yang kita lakukan? Itu adalah logging. Kemudian kita tambahin log prefix karena kita mau bikin dia spesifik. Jadi nggak semua yang di IP tables loggingnya kita record gitu. Min log prefix, kemudian spasi, kutip. Nah, berarti sini DHCP underscore output out. Nah, ini bebas namanya apa. Tapi nanti kita butuh ini spesifik.
nanti kita butuh buat bagian ngirim dia ke file farlog firewall, karena defaultnya bukan di sini, dia defaultnya ada di var log kemudian miset apa gitu ya. Kita bikin di sini. Oke, tunggu. Oke, sudah, kita enter. Coba kita cek ip tables min l min n buat ngeliatnya. Nah, ini udah ada satu rule firewallnya. Oke, sekarang kita tambahin lagi yang lain. Ini buat TFTP sama output UDP semua, cuma di sini destinasinya kita hapus. Kenapa kita hapus? Karena kalau kita lihat di soal, kita lihat di soal, nah ini dia adalah port to anywhere, jadi bebas dari manapun. Sedangkan yang DHCP memang pengen dari internal zone. Oke, kemudian portnya adalah 69. Karena kita Ctrl B C net start min TLUNP. Kalian lihat di sini dia port 69 buat yang TFTP. Nah, ini TFTP 69. Oke. Nah, di sini kita ganti min jlog, di sini kita ganti jadi TFTP out. Oke. Kita cek, klik dulu. Clear. IP tables min L min N. Rule kedua sudah ada. Sekarang kita tambahin rule buat HTTP traffic. Nah, kita bisa pakai IP tables min A input. Langsung aja pakai yang tadi ya. Nah, ini kita ganti. Jadi kalau ini adalah chainnya adalah input bukan output. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari soal incoming traffic incoming, ini sedangkan outgoing traffic bedanya. Jadi yang masuk ke NF ya. Berarti ini adalah input, traffic yang masuk ke input di sini adalah ini adalah TCP. Karena HTTPS itu TCP, portnya adalah 443. Oke. Kalau kalian pengen cek gitu, nah ini dia 443, di sini ada 443 ya. Ini HTTPS. Oke, min jlog min prefix di sini adalah kita ganti HTTPS in. TPS in. Oke, kita cek dulu input TCP. Ini destination port. Nah, destination port adalah 443 karena dia yang masuk ke router. Oke, 443 min jlog log prefix ke HTTPS in. Oke, aman. PS ini aman, kita enter. Oke, kita cek lagi IP tablesnya. Ini udah ya, ada 3 rule. Yang pertama buat DHCP out, kemudian TFTP out, dan HTTPS in. Oke, nah sekarang kita bakal mindahin default dia dari default directory-nya. Jadi kita bakal simpan ke varlog firewall.log. Nah, kita bikin di etc recent system log.d ya. Jadi kita bikin nano etc rsy.d. Nah, di sini kita bikin IP tables. Memang nggak ada, filenya nggak ada ya. .conf. Jadi kita bikin. Oke, nah ini kita tulis msc message contains, dhcp out .2 spasi, kita masukin ke directory var log/firewall.log. Oke, kita copy, Ctrl B buka, Ctrl spasi, kemudian kita copy, Ctrl W, kita Ctrl B tutup. Oke, kita copy paste aja. Misalnya contain TFTP. Makanya tadi yang di bagian rule-nya harus bener ya, karena stringnya kita nanti seleksinya dari string. Jadi DHCP out dan TFTP log seperti itu. Kemudian ini satu lagi paste HTTPS in. Oke,
Kemudian kita tutup dengan ini penutupnya n spasi ini. Oke, Ctrl X, yes, enter. Kalau sudah, kita coba saya cek dulu. Cut. Oke, kalau sudah kita restart sudo systemctl restart system. System ctl restart syslog.service. Tunggu sebentar. Oke, coba saya ngakses NF. Baru restart NF-nya. Sebentar ya. Mau nyala, mail nyala. Service nyala. Office. Coba kita ulang. Oke. Sekarang kita coba cek cut tsevar log. Ini ada firewall. Oke, nah ini dia. Lihat, ini ada yang DHCP out. Nah, ini udah jalan. Filenya secara default awal nggak ada di varlog firewall.log ya. Nah, selain kita bisa verifikasi lewat buka ini firewall.log, kalian juga bisa pakai tail. Tail ini kalau misalkan tail ini buat yang terakhir, kalau nggak salah 10 karakter terakhir. Ini dipakai buat kita ngeliat kalau misalkan file lognya terlalu gede. Jadi dia cuma baca 10 output terakhir. Nah, seperti itu. Seperti ini. Ini yang DHCP out udah jalan. Ntar dulu saya buka ops. Bisa jalan nggak? Ops-nya ngehang. Ntar ya. Tunggu, ops-nya kadang hang. Oke. Coba kita buka pakai service ya. Kita buka aja pakai service. Oke. Kita buka pakai service. Saya pengen ngecek yang logging dari HTTPS. Oke. Kita buka browser. mon.itnsa.id. Oke, kita coba. Nah, ini ada HTTPS in, ya. Selain dari sini, saya klik dulu. Kalian juga bisa ngeceknya dengan komen seperti ini, IP tables, min L, min N. Nah, tambahin min V. Min V nanti bakal munculin byte. Nah, ini ada muncul byte-nya. Oke. Ini ada muncul byte-nya, ini ada muncul byte-nya. Oke. Nah, kelemahan dari IP tables itu adalah ketika dia selesai dikonfigurasi, rules-nya bakal hilang. Jadi kalau ini kalian reload, rules-nya bakal hilang. Ops-nya belum masuk ya. Ntar ya, ops saya rada ngehang sepertinya. Udah nggak jalan-jalan dari tadi. Nah, rules-nya nanti kalau di reload ini bakal hilang. Untuk itu kita bakal bikin dia persisten. Gunakan namanya iptable persistent. Oke, pakai ini apt. Kita install iptables persistent. Oke, seperti ini. Yes. yes. Oke. Udah. Nah, kalau sudah sekarang kita tinggal masukkan dia ada di sini nanti. File konfigurasinya di sini. Coba kita lihat ada nggak cut etc. Udah kesimpan belum? Iptables rules v4. Nah, ini udah kesimpan. Input output di sini. Nah, tapi caranya kalian juga bisa melakukan ini iptable save ke file directory ini, ke file yang kita sini. Nah, itu cara nge-save-nya ya. Jadi kalau sudah selesai ngupdate
update firewall nanti kita kan bakal bikin NAT juga. Nah, di situ kita bakal butuh ini iptables, save, kemudian kita masukkan ke etc iptables tables, kemudian rules v4 karena kita pakai yang ipv4. Oke, sekarang kita coba cut. Nah, nanti dia ke save ke sebelah sini. Dia di save di 165649. Coba kita cek clock. Apt clock nggak ada ya. Date berarti, oh ya date ini adalah jam 4.57 WIB. Nah, kita coba save lagi. Sorry. Oke, sekarang kita coba cek. Nah, 5752 berubah kan? Nah, jadi dia langsung ke save di sini. Nah, sekarang kita coba buat kita restart sistem CTL reboot. Saya harap rule-nya nggak bakal hilang ya. NF apa saya rada error ini sepertinya, kayaknya kebanyakan VM yang saya jalani. Tunggu sebentar. Oke, sudah jalan. Kita coba kompetitor skill 39, SU skill 39. Coba iptables min n min v min l min n. Nah, masih ada. Jadi pastikan kalau di reload dia masih ada. Gunakan iptable persistent tadi. Kalau kita cek byte-nya kayaknya masih ada nggak ya? Min v. Nah, ini null byte karena memang belum ada. Kalau kita cut var log firewall masih ada ya. Banyak banget. Kita pakai tail aja. Jadi tail itu cuma nampilin nggak terlalu banyak tail. Nah, dia cuma nampilin berapa byte aja seperti itu. Oke. Sekarang kita coba cek yang DHCP. Sepertinya paketnya masih udah jalan ya. iptables min L min N min V. Belum ada. Coba saya buka. Saya masih nggak kebuka-buka. Coba saya buka lagi. Oke, coba saya buka webmail juga satunya. Pastiin yang HTTPS ya. Webmail. Oke, kebuka. Kita cek. Oke, ini ada paketnya. Ya. Yang DHCP nggak ada karena memang nggak ada request dari tadi yang request yang baru. Oke. Sebenarnya kalian harus ngeceknya pakai ops ya, tapi di sini ops saya nggak tahu ngehang ketika saya bikin video ini. Saya ngeceknya pakai service. Yang penting jalan. Kemudian kalau misalkan ini mon 1 saya matiin misal ya. Oke, saya pindah nyalain mon 2, nanti bakal ada service DHCP juga. Harusnya di sini ada trafficnya nanti ya. Min V. Nah, bagian ini DHCP-nya harusnya nanti ada, karena kan dia juga dapat DHCP. Oke, DHCP out ini harusnya ada. Kita coba dulu. Mon 2 belum. Tunggu sebentar. Oke. Coba. Coba IPA. Oke, udah dapet. Harusnya di sini dapet nih. Oh enggak, dia kan dari ini ya. Dari Office ya. Coba saya ulang. Kalau dari Mon kan nggak bisa. Nah, dari Office. Oke, ini udah dapet. Nah, ini ada kan byte-nya. Kalau kita lihat sekali itu. Oke, kalau yang buat FTP jujur saya masih belum tahu gimana resultnya karena nggak kelok-kelok sama sekali, walaupun saya udah sock spotnya pakai 69 ya. Oke. Jadi mungkin kelemahan rule saya mungkin ada permasalahan di FTP seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan dari yang ini. Berarti yang ini udah selesai ya, walaupun mungkin TFTP-nya masih error seperti itu. Silakan kalau yang tahu jawabannya, solvingnya, dikasih tahu rule-nya seperti apa. Seperti itu aja.
Kalian bisa baca ini nanti buat referensi, ngerubah locationnya, kemudian pakai ini buat bikin IP table persistennya. Seperti itu. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.